Buat kalian para calon abdi negara, kalian harus pahami nih bahwa saingan kalian di seleksi nanti tentunya dari seluruh Indonesia loh. Oleh karena itu, yuk persiapkan diri sebaik mungkin agar kita bisa lolos di seleksi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya menjelang seleksi nanti. Nah teman-teman, kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng materi mengenai wawasan kebangsaan. Dan hari ini tentunya aku akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan bahasa negara atau bahasa Indonesia, kemudian bela negara dan juga pilar negara. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai aja yuk ke soalnya. Oke, kita masuk ke soal pertama ya teman-teman. Yang pertama ini aku akan bahas soal mengenai bahasa negara atau bahasa Indonesia. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata baku yang benar adalah A. Notaris berwenang dalam membuat akta autentik. B. Menurut hierarki, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum tertinggi di Indonesia. C. Pada abad ke-21, berbagai macam produk berbasis komputer dan otomasi banyak dikembangkan. D. Objek kajian sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antara manusia. E. Zaman sudah tua, peristiwa yang aneh-aneh banyak terjadi. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah kalimat yang sudah menggunakan kata baku, teman-teman. Kata baku ini apa sih? Kata baku ini adalah kata yang penulisannya itu sudah sesuai dengan pedoman ya, atau kata-katanya ini ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk tahu jawabannya, kita lihat satu persatu aja opsi jawabannya. Dari yang E dulu nih, teman-teman. Zaman sudah tua, peristiwa yang aneh-aneh banyak terjadi. Nah, kira-kira di sini apakah sudah seluruhnya menggunakan kata baku yang benar, teman-teman? Ini masih belum ya. Karena ada satu kata nih yang tidak bakunya, yaitu yang mana? Yang kata zaman, teman-teman. Semestinya itu apa? Semestinya menggunakan huruf Z ya, teman-teman. Jadi zaman, bukan zaman. Kita lanjut ke yang D nih. Objek kajian sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antara manusia. Nah, ini apakah sudah menggunakan kata baku seluruhnya? Ini juga masih belum. Karena ada kata yang tidak bakunya nih, yaitu di kata objek. Semestinya apa, teman-teman? Semestinya menggunakan huruf J ya, bukan huruf Y di kata objeknya. Kita lanjut ke opsi yang C nih. Pada abad ke-21, berbagai macam produk berbasis komputer dan otomasi banyak dikembangkan. Nah, kira-kira ini udah baku semua belum, teman-teman? Belum juga, karena ada kata yang tidak bakunya, yaitu otomasi. Semestinya apa? Semestinya menggunakan AU, automasi, bukan otomasi, teman-teman. Kemudian lanjut kita ke opsi yang B. Menurut hierarki, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum tertinggi di Indonesia. Nah, ini juga ada yang kata tidak bakunya, teman-teman, yaitu di kata hierarki. Semestinya apa nih? Semestinya di sini ada huruf E ya, teman-teman. Hierarki. Nah, berarti yang sudah menggunakan kata baku yang benar itu adalah yang A nih. Notaris berwenang dalam membuat akta autentik. Nah, ini keseluruhan katanya sudah baku, mulai dari kata notaris, kemudian berwenang dalam membuat akta dan juga autentik. Nah, di sini kata autentik ini biasanya dituliskan dengan kata tidak bakunya itu adalah otentik. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2, materinya adalah bela negara. Guru dan para pendidik adalah pembela negara dikarenakan mereka memerangi kebodohan demi masa depan bangsa. Guru bisa dikatakan sebagai patriot karena
A. Mereka menjalankan pekerjaan sesuai profesi. B. Mereka rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah airnya. C. Mereka membantu orang yang membutuhkan dalam hal pendidikan. D. Mereka mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang. E. Mereka memberikan harta yang bisa diberikan kepada negara. Nah, di sini teman-teman, soal ini berkaitan dengan partisipasi warga negara di dalam upaya pembelaan negara. Nah, berarti jika dikaitkan dengan salah satu aturannya, itu dijelaskan dalam pasal berapa nih, teman-teman? Atau dalam aturan apa? Yaitu di dalam aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ya, teman-teman. Di situ menjelaskan nih di dalam undang-undang tersebut, salah satu pasalnya itu menjelaskan mengenai keikutsertaan warga negara atau partisipasi warga negara di dalam upaya pembelaan negara. Nah, dijelaskannya itu di dalam pasal 9 ayat 2 ya, teman-teman. UU nomor 3 tahun 2002. Nah, pasal tersebut isinya apa nih, teman-teman? Jadi, isi dari pasal 9 ayat 2 itu adalah keikutsertaan warga negara itu dalam upaya pembelaan negara bisa dilakukan melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, pengabdian sesuai profesi. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Dan yang terakhir, pendidikan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, di sini teman-teman, di dalam soalnya itu ada guru dan para pendidik. Nah, ini adalah merupakan apa nih? Merupakan sebuah profesi ya, teman-teman. Profesi sebagai guru, profesi sebagai para pendidik. Nah, berarti termasuknya kemana nih, teman-teman? Di dalam upaya bela negaranya, yaitu pengabdian sesuai dengan profesi ya, teman-teman. Jadi, untuk soal ini, guru bisa dikatakan sebagai patriot karena mereka menjalankan pekerjaan sesuai profesi, atau jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3 nih, teman-teman. Materinya mengenai Undang-Undang Dasar 1945. NKRI mempunyai tata aturan perundang-undangan tersendiri. Tata peraturan perundang-undangan adalah pedoman dalam pembuatan hukum di bawahnya. Yang menempati posisi puncak adalah Undang-Undang Dasar 1945 sehingga semua peraturan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertebakan dengannya. Adapun yang menempati posisi kedua setelah Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Undang-Undang, B. Perpres atau Peraturan Presiden, D. Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau E. TAP MPR atau Ketetapan MPR. Nah, di sini teman-teman untuk jawab soal ini tentunya kita harus tahu dulu nih peraturan yang menjelaskan atau sebagai pedoman dalam pembuatan hukum di Indonesia, teman-teman. Itu dijelaskan dalam undang-undang berapa sih, teman-teman? Nah, dijelaskannya itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam undang-undang tersebut, teman-teman, ada pasal yang menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di mana pasal tersebut itu adalah pasal 7 ayat 1 nih, teman-teman, di dalam bab 3 ya, menjelaskan mengenai jenis dan juga hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian urutan yang kedua itu adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah dan dilanjutkan dengan Peraturan Presiden. Kemudian di bawahnya itu ada peraturan daerah provinsi dan yang terakhir itu adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, berarti teman-teman, di sini yang menjadi posisi puncak itu kan adalah Undang-Undang Dasar nih. Berarti posisi keduanya setelah Undang-Undang Dasar itu apa? Yaitu TAP MPR ya, teman-teman, atau Ketetapan MPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
11, terutama di pasal 7 ayat 1 ya. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang E. Tunggu dulu. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, tapi ada mentor-mentor lainnya juga. Dan terakhir jangan lupa untuk share video ini ya ke teman-teman lainnya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4-nya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4, materinya mengenai Pancasila. Aksi ibu-ibu komplek yang melabrak tetangga baru mencuri perhatian publik. Mereka mengaku geram dengan sikap tetangga barunya yang jarang keluar rumah dan enggan membayar uang iuran bulanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebaiknya ibu-ibu ataupun tetangga baru tersebut mengamalkan Pancasila, yaitu tetangga baru seharusnya bisa bersosialisasi dengan tetangga lama agar tidak terjadi konflik antar warga. B. Seharusnya ibu-ibu komplek tersebut tidak melanggar HAM tetangga barunya yang jarang keluar. C. Ibu-ibu tersebut semestinya mengamalkan nilai Pancasila terutama sila kedua, yaitu menghargai sesama manusia sesuai harkat dan martabatnya. D. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Sebaiknya tetangga baru tersebut membayar iuran bulanan agar tidak terjadi konflik dan mengamalkan sila kelima Pancasila. Nah, di sini teman-teman, apa nih yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu ataupun tetangga baru untuk mengatasi masalah? Dan tentunya harus sesuai dengan Pancasila. Nah, berarti kita harus pilih opsi jawaban yang mengandung nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, teman-teman. Nah, berkaitan dengan mengatasi permasalahan, itu tercermin dari sila keberapa sih, teman-teman? Sila yang keempat Pancasila ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana salah satu bentuk pengamalannya itu adalah dengan mengutamakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan, teman-teman. Nah, berarti yang harus dilakukan oleh ibu-ibu ataupun tetangga baru itu juga harus mengacu dengan sila keempat Pancasila tersebut, teman-teman. Nah, berarti kita tinggal cari nih opsi jawabannya yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Kita lihat dulu yang A nih. Tetangga baru seharusnya bisa bersosialisasi dengan tetangga lama agar tidak terjadi konflik antar warga. Nah, ini kurang menunjukkan ya, teman-teman. Kemudian yang B, seharusnya ibu-ibu komplek tersebut tidak melanggar HAM tetangga barunya yang jarang keluar. Ini juga tidak mencerminkan sila keempat. Ya, kemudian yang C nih, ibu-ibu tersebut semestinya mengamalkan nilai Pancasila terutama sila kedua, yaitu menghargai sesama manusia sesuai harkat dan martabatnya. Ini juga sama ya teman-teman, di sini sila kedua. Padahal semestinya untuk menyelesaikan masalah kita harus mengacu pada sila yang keempat, jadi yang C juga salah. Kemudian yang D, menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mendapatkan solusi terbaik. Nah, ini teman-teman adalah bentuk upaya pengamalan dari sila keempat Pancasila. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah udah jelas ya, yang D, sesuai dengan sila yang keempat. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih teman-teman untuk materi pilihan negara, yaitu Pancasila. BBC melansir jika gempa Maroko dengan magnitudo 6,8 skala Richter telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dan melukai lebih dari 1.200 orang. Oleh karena itu, hotel milik Cristiano Ronaldo di Marrakesh Pestana menjadi tempat perlindungan bagi para korban gempa Maroko. Terkait dengan memberikan perlindungan bagi para korban bencana alam merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yaitu A. Nilai kemanusiaan karena gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. B. Nilai ketuhanan karena peduli terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. C. Nilai keadilan karena mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial dan kemasyarakatan. D. Nilai kerakyatan karena peduli kepada sesama rakyat yang terkena bencana alam. Nilai kemanusiaan karena tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia. Nah, teman-teman, di sini kita perlu pahami nih. Ketika kita memberikan perlindungan bagi para korban bencana alam, ini lebih mencondongkan
sikap apa atau nilai apa nih teman-teman di dalam Pancasila? Apakah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, atau nilai keadilan nih? Terkait dengan membantu atau memberikan perlindungan kepada korban bencana alam, tentunya lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan ya teman-teman, atau sila yang kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti kita langsung coret aja nih yang bukan merupakan nilai kemanusiaan. Yang B salah. Yang C juga sama, keadilan sila kelima. Nilai kerakyatan juga sama, karena ini adalah sila yang keempat. Nah, berarti tinggal opsi yang A sama opsi yang E. Yang mana nih teman-teman yang lebih menggambarkan apakah melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak melakukan diskriminasi? Udah jelas ya teman-teman, memberikan perlindungan kepada para korban bencana alam itu berarti menunjukkan nilai kemanusiaan karena kita itu gemar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, yang mana hal ini adalah salah satu butir pengamalan dari sila kedua Pancasila, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu udah jelas ya, yaitu yang A. Nah, jadi segitu dulu nih teman-teman soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian, dan semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi mengenai wawasan kebangsaan untuk persiapan di seleksi nanti. Teman-teman, aku juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ya. Terakhir, aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video soal selanjutnya, dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!